Recording in progress. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di Reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah Reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Bermimpi memiliki uang 1 miliar di masa pensiunmu, sekaligus memberikan sumbangsi untuk alma mater. Yuk, mulai berinvestasi di reksadana aja. Produk reksadana yang cocok untuk kamu adalah Reksadana BNI AM Makara Investasi. BNI AM Makara Investasi adalah produk investasi berbasis reksadana pendapatan tetap yang diterbitkan oleh BNI Asset Management yang bekerja sama dengan Universitas Indonesia yang dimulai dari Rp100.000. Dengan kamu berinvestasi di reksadana BNI AM Makara Investasi, jika kamu berusia 19 tahun dan memiliki impian mendapatkan uang 1 miliar dengan target umurmu 55 tahun, maka kamu perlu investasi sebesar 500 ribuan per bulan dengan indikasi kinerja sebesar 7% net per tahun. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, invest now! Di reksadana BNI AM Makara Investasi, kamu dapat membeli reksadana ini melalui Bank BNI cabang terdekat ataupun secara online melalui agen penjual reksadana di perusahaan sekuritas atau perusahaan fintech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Sasti Afsari dan rekan saya di sini Reska Herlambang kembali menyapa seluruh 8.000 mahasiswa baru Universitas Indonesia di hari ketiga Kamaba UI 2021. Satu karena beda. Luar Wah. biasa sekali ya Sastia, semangat kita di pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan para mahasiswa baru juga masih terus semangat karena akan mengikuti berbagai kegiatan. Dan hari ini begitu spesial karena telah hadir narasumber terbaik yang merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Betul Ada Ibu sekali. Sri Mulyani gitu ya. Ada Prof. Bambang Brojonegoro. Nah, kemudian juga nanti ada Menteri BUMN juga, Pak Iya. Erick Thohir akan menyampaikan paparannya pada kesempatan kali ini Ya, ya. betul sekali. Dan kami kembali mengingatkan untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian melalui pkkmb.ui.ac.id agar kehadiran tercatat karena sangat penting untuk mendapatkan jaket kuning. Tetap selalu diingatkan gitu ya, kalau Tetap mau jaket selalu kuningnya agak diingatkan. lama ya nggak usah ngisi gitu ya. Tapi kalau jaket kuning yang mau dapat cepet langsung segera isi Langsung di segera isi. platform yang sudah disediakan ya Sasti Ya, ya. betul sekali. Dan kembali kami menginformasikan untuk teman-teman mahasiswa, walaupun di rumah aja tetap menjalani protokol kesehatan karena kami pun di sini seluruh panitia Kamaba UI 2021 tetap menjalani protokol kesehatan dengan melakukan swab antigen sebelum acara dan tetap menggunakan masker. Itu yang paling penting karena prokes ini adalah salah satu barrier kita gitu ya. Betul. Untuk menjaga kita agar tidak terpapar dari virus COVID-19. Ya. Dan juga Sasti, para mahasiswa baru kita juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor kita. Terima kasih kepada BNI, Etana Biotech, Noise Radio Music and Podcast yang luar biasa telah mendukung kita. Boleh dong kita beri tepuk tangan secara virtual supaya semangat para mahasiswa baru kita hari ini ya Sasti. Luar biasa. Baiklah Reska, tidak terasa kita Iya. sudah menginjakkan kaki di hari keempat rangkaian Kamaba UI 2021.
Dan kalau hari pertama kita sudah mendapatkan berbagai pembelajaran terkait sejarah peradaban Nusantara. Lalu di hari kedua kita melihat potensi UI sebagai miniatur Indonesia. Dan dari yang sudah didapatkan waktunya hari ini Reska, kita merawat potensi diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi dengan topik yang sangat baik gitu ya Sastia untuk kita sendiri sebagai Sivitas Akademika UI dan juga terutama bagi teman-teman mahasiswa baru UI. Namun Sasti dan juga para mahasiswa baru, sebelum kita mengawali kegiatan kita di hari keempat ini, kita akan bersama-sama mendengarkan pengantar yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi DA selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Indonesia. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat bagi para mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2021. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada hari ini, meskipun secara virtual. Hari ini yang merupakan hari keempat dari acara penyambutan mahasiswa baru Universitas Indonesia, kita akan mengikuti beberapa sesi yang sudah dipersiapkan oleh panitia PKKMB UI. Kami berharap setelah mengikuti kegiatan PKKMB ini selama 4 hari, dengan pembicara yang sangat berkompeten di bidang masing-masing, maka pengetahuan kebangsaan kalian akan semakin kaya. Kegiatan ini hanya sebagai pembuka dari perjalanan kehidupan kampus yang akan kalian jalani selama beberapa tahun ke depan. Para mahasiswa baru yang saya banggakan, di antara pembicara hari ini adalah Profesor Bambang Brojonegoro, mantan Menristek BRIN, yang juga alumni Universitas Indonesia. Profesor Bambang Brojonegoro akan berbagi pengetahuan mengenai fakta dan data empiris tentang realitas upaya bangsa Indonesia dalam merawat dan meningkatkan kualitas bangsa. Sebagai negara kepulauan yang besar, tentu bukan perkara yang mudah untuk merawat bangsa ini. Indonesia merupakan negara kepulauan. Dengan 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Sehingga NKRI disebut sebagai negara bahari. Negara ini memiliki lebih dari 300 kelompok etnik. Atau jika merujuk kepada sensus Biro Pusat Statistik tahun 2010, terdapat lebih dari 1.340 suku bangsa di Indonesia. Setiap daerah di tanah air kita memiliki ciri khas sendiri. Kondisi letak geografis masing-masing daerah tersebut secara tidak langsung membentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Semua keragaman sosial budaya dan adat istiadat di wilayah Indonesia tersebut menjadi kebudayaan nasional berlandaskan Undang-Undang Dasar. Sebagai penerus bangsa, hendaknya mahasiswa mengembangkan keberagaman sosial budaya itu menjadi kebudayaan nasional di mana landasan dan tujuan negara tertuang dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45, yakni kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan-kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Terhitung sebagai budaya bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan
atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Para mahasiswa, anggota baru keluarga besar Universitas Indonesia, kita menyadari bahwa di masa pandemi ini lebih banyak kendala yang kita hadapi jika dibandingkan di era normal. Situasi seperti ini sungguhnya memberi kita kesempatan untuk menata ulang banyak hal bagi pijakan melangkah dan menghasilkan sesuatu. Di sisi lain, pada saat bersamaan, pandemi ini kita belajar tentang banyak hal. Kita beradaptasi pada cara menjalani hidup dalam versi yang lain. Kita harus melewati kondisi seperti ini, sambil berharap esok kehidupan akan lebih mudah. Hal tersebut saya sampaikan karena kalian akan menjalani perkuliahan sama dengan angkatan 2020. Hal ini tentunya berbeda dari perkuliahan konvensional yang dikenal di Universitas Indonesia, bahkan di perguruan tinggi lainnya, sebelum datangnya wabah COVID-19. Pada masa normal, di saat perkuliahan dilakukan offline atau tatap muka, boleh jadi sebagian mahasiswa merasa kelelahan menghadapi proses belajar yang dihadapi. Mungkin situasi itu menjadi sesuatu yang dirindukan ketika berada di era pandemi. Ritual berangkat dari rumah ke kampus Depok atau kampus Salemba, dan dinamika selama perkuliahan, bertemu teman-teman satu kelas, satu angkatan, satu departemen, satu fakultas, menjadi hal yang diimpikan. Berada dalam suatu kumpulan dengan latar belakang asal daerah yang berbeda. Sekolah menengah atas yang bermacam-macam, agama yang berlainan, menyatu dalam Universitas Indonesia, miniatur Indonesia. Mahasiswa angkatan 2021 yang saya banggakan, hari ini selain Profesor Bambang Brojonegoro, di sesi lain kita akan mengikuti talk show dengan 3 pembicara luar biasa, yakni Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, kemudian Dr. Ngatawewu, Kepala Makara Art Center yang juga tokoh sosial budaya, dan Agustinus Gustinugroho, atau populer sebagai Nugi, seorang penyanyi dan aktivis lingkungan. Pembahasan dalam talk show tersebut yakni sekitar merawat Indonesia. Semoga akan memperkaya cakrawala pengetahuan kita dalam mencintai Indonesia. Akhir kata saya mengucapkan selamat datang tunas-tunas pemimpin masa depan, anak-anak muda terpilih di kampus perjuangan Universitas Indonesia. Teruslah bertumbuh menjadi tunas terbaik yang menjaga nama baik UI. Mengembangkan prestasi bagi UI, berkiprah lewat penelitian dan pengabdian masyarakat, memiliki 9 nilai UI yang diterapkan sebagai seorang akademisi. Saya berharap Anda semua senantiasa mengharumkan nama alma mater di masa yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia dan Aset Universitas Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Dedi Priyadi DA, atas pengantarnya di hari keempat Kamaba UI 2021. Baiklah Reska dan juga teman-teman mahasiswa baru Universitas Indonesia. Selanjutnya kita akan mengikuti kuliah umum dengan topik merawat potensi bangsa Indonesia. Namun sebelum itu, mari kita simak video dari Bapak Bambang Irianto, seorang ahli gerakan sosial Kampung Hijau terkait Kampung Glintung Go Green.
Gelitung Go Green atau biasa disebut 3G. Sebuah kampung yang berada di Kota Malang ini dikenal juga sebagai kampung hijau karena memiliki ciri khas tumbuhan dan tanaman yang menghijau. Kampung Gelitung yang indah dan hijau adalah buah dari ketekunan dan kerja keras dari warganya. Dengan semangat gotong royong yang bersendikan pada kerukunan dan kebersamaan, warga berhasil mewujudkan kemandirian dan mengembangkan potensi sosial entrepreneur sehingga menjadikan Kampung Gelitung sebagai kampung inspirasi. Kampung yang berlokasi di RW 23 Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Belimbing, Kota Malang, Jawa Timur ini menjadi kampung percontohan di bidang lingkungan dan konservasi air. Aneka pepohonan tumbuh memanjakan mata para pengunjung yang datang di Kampung Gelitung. Lubang-lubang biopori yang tersebar di penjuru kampung menjadi pemandangan menarik bagi wisatawan yang peduli pada lingkungan dan kelestarian alam. Awalnya Kampung Go Green Gelitung adalah kampung kumuh yang menjadi langganan banjir karena sanitasinya yang buruk. Mengalami perubahan secara drastis menjadi kampung hijau yang mempesona hanya dalam waktu sekitar 4 tahun. Bambang Irianto, seorang ketua RT 23, adalah sosok penggagas sekaligus penggerak program penghijauan dan konservasi alam di kampung ini. Dia mengajak warga kampung untuk membuat sumur resapan. Selain itu, Pak Bambang juga mengajak warga kampung mengubah kebiasaan hidup yang bisa meningkatkan kepekaan pada lingkungan agar terbebas dari banjir. Saya terpilih jadi ketua RW pada tahun 2012. Kondisi kampung saya, pertama selalu kalau musim hujan lebat, kampung saya banjir karena lokasinya di bawah jalan raya. Kemudian angka kriminalitas di kampung saya cukup tinggi, maka menghadapi kampung semacam itu saya harus menyusun suatu strategi, menyusun suatu cara bagaimana membangun kampung semacam itu. Maka yang pertama yang saya lakukan adalah dialog dengan warga, diskusi dengan warga di berbagai kesempatan, acara kegiatan kampung. Tujuannya untuk merubah mindset, merubah pola pikir warga. Saya ajak warga mulai bergerak dari apa yang ada. Setelah setahun, saya buat mulai aturan-aturan kampung dalam bentuk peraturan-peraturan kampung yang dibuat atas kesepakatan dengan warga melalui RT, pengurus RT, PKK. Berbagai macam ketentuan. Salah satu ketentuan yang paling prinsip di kampung saya, bagi warga yang minta layanan stempel RW, tapi rumahnya tidak ada tanaman, kumuh, maka tidak saya layani. Awalnya ditentang oleh warga. Warga tidak setuju. Saya sampaikan kalau tidak setuju, ya pecat saja saya sebagai ketua RW. Ternyata warga tidak berani. Dan saya paksa harus menanam. Dan tidak boleh tanaman beli di pasar bunga, pasar kembang. Harus dari apa yang ada dulu. Ya. Dari situlah warga mulai bergerak, mulai menanam. Akhirnya kampungnya jadi hijau. Membangun kampung tujuan saya untuk mengatasi poin-poin masalah di Kampung Gelitung, antara lain banjir. Saya konsultasilah ke perguruan tinggi. Saya datang ke Fakultas Teknik Universitas Brawijaya dan kemudian diberi saran-saran, diberi petunjuk, bahkan diajari praktek langsung bagaimana mengurangi dampak banjir.
Nah, dibuatlah biopori. Tapi kemudian saya kembangkan lagi inovasinya. Akhirnya dampak banjir bisa dikurangi. 3 tahun berjalan, cadangan air tanah di sumur-sumur warga naik 5 meter, suhu udara di kampung menjadi sejuk, kelembapan di kampung menjadi lebih sehat. Program ini kemudian saya namakan GEMAR, Gerakan Menabung Air atau Water Banking Movement. Nah, inovasi ini kemudian sempat dapat apresiasi di ajang Guangzhou International Award for Open Innovation 2016. Saya terpilih sebagai inovator di Guangzhou. Itu semacam award tingkat internasional. Kemudian saya buat regulasi di kampung dan menerapkannya dengan tegas. Dengan keberhasilan Kampung Lintung yang saya bangun dengan gotong royong, kerjasama, diniati ibadah, kemudian semua melalui musyawarah. Tujuan akhir membangun kampung adalah kesejahteraan warga. Sebenarnya itulah esensi dari sila-sila Pancasila. Tapi dalam proses membangun kampung, saya tidak pernah menyampaikan tentang Pancasila secara verbal, bahwa ini adalah sila pertama, kedua, tidak. Tapi langsung dalam praktek, dan tidak terasa warga itu sudah melaksanakan Pancasila, dan itulah Pancasila dalam tindakan di lorong-lorong kampung. Nah, tapi apalah artinya kalau ini hanya terjadi di Kampung Lintung saja? Bagaimana kampung-kampung di tanah air? Maka melalui publikasi, melalui jaringan-jaringan, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi, perguruan tinggi, tahap replikasi, tahap diseminasi, banyak orang datang ke kampung saya dan saya datang di berbagai kampung di tanah air. Prinsip-prinsip yang saya lakukan di Kelintung itu juga saya sampaikan di kampung-kampung di tanah air. Dengan prinsip kemandirian dulu, membangun kampung apa adanya dulu, lalu gotong royong, ya, konsultasi, kolaborasi, kerjasama antar kampung sebagai perwujudan sila ketiga, semuanya harus musyawarah, perwujudan sila keempat, dan terakhir nanti kampung kalau sudah jadi, warganya akan sejahtera. Nah, ini yang nilai-nilai ini yang saya kembangkan di dalam materi saya membangun kampung tematik di Indonesia. Tanpa saya menyebut Pancasila, dan terbukti banyak kampung-kampung yang sekarang di branding dengan idiom, dengan ikon Pancasila. Ada Kampung Pancasila, itu program dari Kodam Jaya, ya, ada Kampung Pancasila. Maka di kampung-kampung tematik yang bergerak, pasti praktek-praktek Pancasila sudah diterapkan. Dan banyak lagi di daerah-daerah lain yang sebenarnya itu adalah praktek-praktek Pancasila. Bahkan sekarang di kampung-kampung tematik, kalau sedang menerima kunjungan, para tamu diwajibkan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Di poskamling kampung tematik wajib dipasang simbol Garuda Pancasila. Bahkan di Kota Tangerang ada kampung namanya Kampung Teras Pancasila. Banyak di hampir tiap rumah kampung itu dengan memasang simbol-simbol Garuda Pancasila. Praktek di dalam membangun kampungnya
adalah praktek dari Pancasila. Untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan, Pak Bambang sebagai Ketua RT membuat kebijakan yang dianggap aneh. Misalnya mewajibkan semua warganya memiliki tanaman di rumah, warga harus menyetor botol bekas. Selain itu dia membuat program bank sampah. Jika ada warga tidak melakukan kebijakan tersebut, maka warga tersebut tidak mendapat layanan administrasi seperti mengurus KTP, surat melahirkan, surat menikah, kematian, dan lain sebagainya. Pada awalnya, warga mengeluh dan ogah-ogahan menjalani kebijakan yang dianggap aneh ini. Namun setelah merasakan manfaat dan dampaknya, akhirnya warga sadar sehingga bisa menerima dan menjalankan kebijakan tersebut secara sukarela. Saya rubah mindset warga bahwa yang bisa merubah wajah Kampung Lintung adalah warga Kampung Lintung itu sendiri. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau berubah. Prinsip ini benar-benar saya jaga ketat. Nah, dari situlah warga mulai bergerak. Tahap pertama itu asal tanam dulu. Setelah asal tanam, tahap kedua mutu tanaman. Warga diajari bagaimana budidaya tanam. Disinilah dinas terkait, apakah dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, perguruan tinggi, memberikan masukan-masukan. Kami konsultasi supaya warga di kampung cara bercocok tanamnya benar. Tahap berikutnya setelah asal tanam dan mutu tanaman, estetika taman. Bagaimana wajah di kampung dan desa itu indah, instagramable, sehingga warga sering dan kerasan tinggal di kampungnya. Stay at home lifestyle. Maka sebenarnya membangun kampung juga sudah mengantisipasi dampak pandemi. Karena kampungnya memang indah, hijau, sejuk, warganya sehat, perilaku budayanya gotong royong. Pak Bambang berhasil menumbuhkan semangat gotong royong warga Glintung untuk membangun gerakan menabung air dengan membuat ratusan biopori dan sumur injeksi berdiameter 1 meter dengan kedalaman 10 meter. Sumur ini dapat menampung 10.000 liter air sekali hujan. Dampaknya, saat musim hujan, banjir di Kampung Glintung berkurang drastis. Selain itu, ketersediaan air di musim kemarau juga dapat terjaga. Selain itu, biopori juga berfungsi sebagai tempat fermentasi sampah organik agar bisa menjadi kompos yang bisa dibagikan kepada warga untuk pupuk tanaman atau dijual. Dengan demikian, kesejahteraan warga juga meningkat. Apa yang dilakukan Pak Bambang dan warga Kampung Glintung adalah contoh nyata pengamalan Pancasila. Apa yang saya lakukan di kampung-kampung, awalnya memang kita tidak bicara sociopreneur. Kita menyelesaikan satu persatu persoalan di kampung. Kita memperbaiki sudut demi sudut di kampung. Kita rajut kebersamaan kecil di kampung, antar tetangga, antar RT, dan sebagainya. Setelah lingkungannya bagus, infrastrukturnya bagus, semangat gotong royongnya terbina, kemudian ini kita publikasikan, menarik banyak kalangan, kemudian banyak kalangan yang datang ke sebuah kampung, maka secara otomatis kampung ini sebenarnya sudah menjadi kampung wisata. Kemudian kampung-kampung UKM ini juga menjadi kampung yang sangat produktif. Hari ini kita tanam bayam, kangkung,
sawi. 1-2 bulan lagi kita sudah panen. Inilah kedaulatan pangan. Inilah ketahanan pangan dari sebuah lorong kampung. Kondisi ini sebenarnya merupakan fondasi lahirnya socio-preneurship yang bottom up. Nah, socio-preneurship bottom up ini menjadi imagine, menjadi inspiring. Maka di semua kampung tematik selalu muncul UMKM baru, muncul koperasi-koperasi baru. Dan sebenarnya adalah perwujudan sila kelima dimulai dari diri sendiri, dimulai dari yang paling gampang, dan kita kerjakan. Socio engineering dimulai dari kampung, sociopreneurship dimulai dari kampung, dan akhirnya muncul sociopreneur dari berbagai kampung tematik di tanah air. Tak hanya lingkungan asri dan bebas banjir serta pupuk organik, gerakan sadar lingkungan Kampung Glintung yang dipelopori Pak Bambang juga berhasil mengembangkan tanaman hijau dari hidroponik vertical garden yang dapat dipanen dan dikonsumsi sehingga mengurangi pengeluaran warga. Kreativitas warga Glintung semakin meningkat ketika kampungnya menjadi objek wisata lingkungan. Jiwa sosial entrepreneur mereka tumbuh. Tanaman-tanaman itu mereka olah menjadi minuman kesehatan yang dijual kepada wisatawan yang berkunjung ke Desa Glintung. Biasanya selada sama sawi sama kangkung. Itu yang lebih sering diproduksi sama ibu-ibu. Kenapa Bu dipilih tanaman? Karena manfaatnya lebih Mas, lebih gampang lah. Karena kan kita seperti kangkung itu kan hampir semua orang suka. Daya pesona Kampung Glintung memancar ke daerah lain. Dalam waktu 3 tahun, Kampung Glintung mampu mendatangkan 5.000 wisatawan dengan pemasukan sebesar 700 juta rupiah. Uang ini tidak digunakan untuk keperluan konsumtif, tetapi digunakan untuk modal pembuatan pembangkit listrik tenaga mikro dengan memanfaatkan sungai yang ada di sekitar kampung. Karena manfaatnya yang nyata dan jelas terasakan kesadaran masyarakat untuk menjaga ekosistem lingkungan menjadi semakin kuat. Manfaatnya lebih kebersamaan. Kebersamaan, adanya kerjasama untuk penghijauan, untuk kesadaran kalau kita harus menanam untuk kebutuhan rumah tangga sebenarnya. Keberhasilan Pak Bambang menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap Kampung Glintung. Pola-pola membangun kampung hijau yang ada di Kampung Glintung diterapkan Pak Bambang di kampung lain. Untuk Jawa Timur, hampir semua kota sudah pernah saya datangi dan pernah datang di kampung saya. Provinsi Bali, NTB, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku, kemudian Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, beberapa kota, dan yang paling masif itu ada di Provinsi Banten. Hari ini, detik ini saya berada di Kota Tangerang. Saya sedang berada di kantor Dinas Sosial Kota Tangerang dalam rangka membangun kampung sejahtera mandiri. Puncak dari kampung Pancasila itu
saya namakan Kampung Sejahtera Mandiri. Dan ini menjadi ikon program Dinas Sosial Kota Tangerang. Ini adalah beberapa kampung lain yang menerapkan pola-pola gerakan peduli lingkungan seperti warga Gelintung. Kampung-kampung ini merupakan replikasi Kampung Gelintung. Dari Kampung Gelintung dan sosok Pak Bambang kita bisa melihat gotong royong yang dibangun atas persamaan tekad dan tujuan adalah praktek hidup yang mudah untuk menciptakan kemandirian masyarakat, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan mengaktualisasikan potensi entrepreneur masyarakat. Kampung Gelintung dan Pak Bambang menunjukkan pada kita semua bahwa nilai-nilai Pancasila itu indah dan nyata. Pancasila bisa menjadi jalan untuk mewujudkan kebahagiaan bersama warga bangsa. Ya, baru saja kita saksikan bersama video dari Bapak Bambang Irianto tentang Kampung Gelintung Go Green, Reska. Tadi Luar kalau kita biasa. lihat bahwa ada vertical garden, Iya. kemudian juga pemanfaatan biopori gitu ya untuk menyimpan betul. air gitu ya Sasti. Iya. Dan ini merupakan salah satu cara kecintaan masyarakat ataupun warga di kampung tersebut untuk mengamalkan sila-sila dalam Pancasila Betul ya. sekali. Tadi kalau misalnya ditanya ada salah satu masyarakat Iya. di Kampung Gelintung, Malang ini, yang ditanya manfaatnya apa? Adalah kebersamaan, Reska. Nah itu yang paling penting, kebersamaan itu yang Kebersamaan tidak ada dan nilainya gotong gitu ya. royong. Kalau Iya, tanpa betul. didukung dengan rasa cinta tanah air, kemudian juga dukungan masyarakat, terutama warga-warga yang ada di sekitar kampung tersebut. Gitu Betul ya. sekali. Dan ini mudah-mudahan bisa memotivasi juga para mahasiswa baru untuk memanfaatkan lingkungannya, misalnya dengan membuat vertical garden, ataupun juga menanam sejumlah sayur mayur sehingga tadi bisa dipetik sama-sama. Bisa gitu ya, kayak di digunakan video bersama tadi ya. gitu ya. Baik mahasiswa dan juga Sasti, selanjutnya kita akan mengikuti bersama kuliah umum. Kali ini kuliah umumnya begitu spesial karena narasumbernya juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia. Beliau lulus di tahun 90 dari Fakultas Ekonomi ya saat itu namanya, kalau sekarang sudah namanya FEB gitu ya. FEB, betul. Nah beliau ini merupakan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, kemudian juga Menteri Riset dan Teknologi Indonesia, sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia periode 2019-2021 dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia 2016-2019. Dan menariknya pada saat beliau masih aktif di Universitas Indonesia, beliau pernah tercatat dalam sejarah menjadi dekan termuda Wow, periode Fakultas Ekonomi ya. 2005-2009. Jadi luar biasa sekali ya. Untuk itu langsung saja kita ikuti paparan potensi bangsa Indonesia dengan narasumber yang terhormat Profesor Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro, SEMUP PhD. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia, mahasiswa angkatan tahun 2021. Semoga dengan diterimanya Anda di Universitas Indonesia, maka Anda bisa mempelajari berbagai hal yang memang menjadi minat Anda, tentunya didukung dengan dosen yang berpengalaman, yang qualified, dan yang paling penting akhirnya Anda bisa memulai karir Anda setelah nanti lulus dari Universitas Indonesia. Pada kesempatan awal
dari perjalanan Anda di Universitas Indonesia, kebetulan saya diminta untuk menyampaikan semacam kuliah umum mengenai bagaimana kita bisa merawat potensi dari bangsa Indonesia, bangsa yang kita cintai dan tentunya merupakan tempat kita lahir, tempat kita kemudian tumbuh dewasa, dan tentunya akan menjadi tempat kita untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa ini. Bicara mengenai potensi Indonesia, tidak perlu diragukan lagi bahwa meskipun banyak yang mengatakan Indonesia itu terletak di Ring of Fire, ya, cincin api, atau intinya daerah yang banyak gunung berapi dan besar atau sangat berisiko dari segi gempa bumi, tetapi justru di sisi lain keberadaan Ring of Fire itulah yang membuat Indonesia menjadi satu dari hanya sedikit negara yang punya potensi sumber daya alam atau kekayaan alam yang luar biasa. Di slide yang Anda bisa lihat ini, jelas bahwa kita sangat beruntung hidup di Indonesia. Bayangkan kita hidup di suatu negara yang punya potensi di bidang perkebunan yang luar biasa, seperti kelapa sawit, ya, yang nomor 1 di Indonesia, atau karet, yang juga salah satu yang terbesar di dunia. Ya, kelapa sawit nomor 1 di dunia, karet juga salah satu yang terbesar di dunia. Belum lagi kakao, kemudian yang mungkin kalian sering konsumsi dan juga nikmati, itu adalah kopi, ya, yang datang dari berbagai tempat di Indonesia dan sangat dikenal di dunia internasional. Nah, di luar hasil pertanian dan perkebunan masih ada hasil tambang, ya, hasil tambang yang barangkali meskipun hari-hari ini sering menjadi perbincangan karena dianggap tambang itu bisa menimbulkan pencemaran, atau tambang itu barangkali bisa menciptakan ketidakmerataan pendapatan antar masyarakat, tetapi tetap saja kekayaan tambang itu akan sangat berguna bagi Indonesia, terutama nantinya untuk pengembangan industri. Dan terlihat Indonesia adalah misalnya penghasil timah kedua terbesar di dunia, kemudian batu bara juga masuk 10 besar, tepatnya nomor 6, nikel juga yang sekarang menjadi primadona karena adanya kebutuhan untuk baterai listrik, itu juga nomor 2 di dunia, dan juga tembaga yang barangkali Anda kenal itu berasal dari penambangan Freeport yang ada di Mimika, Papua. Di luar hasil pertanian dan pertambangan, kita juga jangan lupa bahwa 62% wilayah kita itu adalah perairan. Ya, berarti yang daratan itu hanya 38%. Nah, dari wilayah perairan yang begitu besar, banyak sekali sebenarnya kekayaan dan potensi yang kita harapkan bisa mensejahterakan rakyat kita, masyarakat kita. Baik dari hasil laut dan perikanan itu sendiri, ya, kemudian dari potensi wisata bahari, garam, ya, yang tentunya menjadi salah satu kebutuhan dasar, kemudian tidak hanya di bidang yang terkait dengan pariwisata maupun pangan, hasil laut atau wilayah perairan juga bisa berkontribusi pada pengembangan industri bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, maupun bioremediasi di masa depan terutama. Nah, kuncinya memang pada pengembangan bioteknologi atau khususnya pengembangan dan penguatan dari teknologi kita sendiri. Plus, kita harapkan wilayah perairan kita juga akan berkontribusi pada lahirnya energi terbarukan. Ya, karena selama ini kita masih bergantung kepada fossil fuel, bahan bakar fosil, dan kalaupun ada energi terbarukan, kebanyakan masih berasal dari daratan. Padahal dengan wilayah laut yang begitu luas, sudah jelas pasti ada potensi energi terbarukan yang bisa kita kembangkan. Satu lagi, kekayaan kita yang barangkali juga langka di negara lain di dunia, yaitu biodiversity, atau tepatnya keanekaragaman hayati. Bisa dilihat bahwa Indonesia punya 16% atau berkontribusi terhadap 16% untuk spesies amfibi dan reptil, 12% mamalia, 25% ikan, ya,
berarti seperempatnya, kemudian 17% spesies burung, dan 10% spesies tanaman bunga. Dan jangan lupa, apa yang sudah ada di atas sekarang itu belum seluruhnya. Ya, karena saya tahu sebagai Menristek, para peneliti kita itu banyak yang menyebar ke berbagai tempat di Indonesia untuk mencari dan meneliti misalkan spesies burung yang baru, spesies berbagai macam binatang laut, demikian juga spesies dari tanaman. Jadi artinya kekayaan Indonesia sebagai kesimpulan itu sangat luar biasa. Tetapi masalahnya adalah potensi atau sumber daya alam atau kekayaan alam yang luar biasa itu tentunya nantinya harus punya nilai komersial, ya, terutama ketika dibawa ke ranah bisnis atau dunia usaha. Nah, masalah terbesar kita adalah belum terlalu banyak atau belum maksimal upaya kita untuk membawa kekayaan tersebut menjadi sesuatu yang punya nilai komersial, nilai bisnis, yang ujungnya bisa menyejahterakan masyarakat, baik melalui penciptaan lapangan kerja, memperbaiki pendapatan masyarakat, ya, dan maupun meningkatkan output perekonomian itu sendiri. Karenanya dalam masa seperti sekarang, apalagi kita sekarang sedang mengalami bonus demografi, di mana secara mayoritas penduduk kita itu berusia muda, maka yang kita sangat butuhkan hari ini sebagai bangsa, itu adalah profesi yang kita sebut sebagai entrepreneur. Lebih tepatnya technopreneur. Kenapa? Karena yang kita harapkan entrepreneur, wirausaha ini bisa mengolah dan mengembangkan sumber daya alam dan kekayaan alam yang tadi saya sebutkan melalui riset dan inovasi menjadi akhirnya baik produk antara, produk intermediate maupun final product, ya, produk akhir yang kita harapkan memberikan manfaat langsung pada perekonomian, ya. Jadi di sini dari satu slide ini mudah-mudahan Anda semua sebagai mahasiswa baru UI yang saya tahu tentunya potensinya luar biasa bisa kemudian membayangkan, ya, bagaimana nantinya Anda atau Indonesia pada tahun 2045, ya. Nah, kenapa tahun 2045? Karena tahun 2045 itu intinya kita merayakan 100 tahun kemerdekaan, ya. Dan ternyata dari berbagai prediksi beberapa lembaga dunia dan termasuk kami juga melakukan prediksi waktu saya masih Menteri PPN, Kepala Bappenas, Indonesia on the track atau tepatnya punya potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di sekitar tahun 2045 atau 2050, ya, di mana melihat kondisi ekonomi sekarang ke depan ada 3 negara yang GDP-nya istilahnya akan selalu bertengger di posisi 3 teratas, ya, yaitu China, Amerika Serikat dan India, ya. Bahkan kalau kita lihat urutan 2050 perkiraan tentunya di sini China akan menjadi ekonomi yang terbesar, ya, disusul oleh India, ya, yang kebetulan kedua negara ini punya penduduk yang sangat besar, ya, dengan ukuran di atas 1 miliar untuk hari ini, ya, dan tentunya ke depan terutama India ini akan menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia. Kemudian ketiga Amerika Serikat, dan di luar 3 besar ini memang akan ada persaingan yang ketat antara Indonesia, Jepang, dan beberapa negara Eropa Barat. Dan menurut perkiraan, karena Jepang sekarang sudah memasuki era aging population dengan pertumbuhan penduduk negatif, maka Indonesia punya potensi, ya, tentunya kalau bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk bisa berada di urutan keempat ekonomi terbesar di dunia. Tentunya kita tidak hanya bicara besaran ekonomi, yang paling penting adalah kita bicara per kapitanya, ya. Yang kita harapkan pada tahun 2050 standar dari GDP per kapita kita sudah masuk standar dari yang disebut sebagai negara maju atau high income country, ya. Di mana saat itu selain GDP yang besar, kita juga punya GDP per kapita yang sudah pada kategori negara maju, yang artinya secara rata-rata masyarakat kita akan tentunya menikmati manfaat dari perkembangan ekonomi itu sendiri. Tetapi memang menuju ke sana bukan hal yang mudah, ya. Ini kembali lagi adalah suatu proyeksi. Dibutuhkan misalkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, yang rata-ratanya barangkali 6-7% per tahun, yang barangkali belum bisa kita bayangkan sekarang, ya. Apalagi sekarang sedang pandemi,
di mana pertumbuhan ekonomi tentunya akan tergerus sangat besar, dan juga kita belum melakukan suatu perubahan atau transformasi yang mendasar, ya, transformasi ekonomi kita dari ekonomi yang berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis inovasi. Nah, disitulah kemudian kata kunci kita untuk bisa menuju 2045, ya, di mana kita harapkan ketika 100 tahun kemerdekaan, tentunya founding father kita tahun 1945 pasti menginginkan Indonesia sudah menjadi negara yang mensejahterakan masyarakatnya, paling tidak ketika berulang tahun yang ke-100. Dan mudah-mudahan itu bisa kita wujudkan, dan terutama Anda semua yang mungkin hari ini usianya 18 sampai 19 tahun, sehingga 2045, 24 tahun lagi, Anda semua kira-kira berusia 42, 43 tahun, yang kita harapkan akan menjadi motor utama dari pergerakan ekonomi ke depan. Nah, disitulah tadi selain kita berupaya untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kita juga harus memastikan misalkan infrastruktur dan pelayanan masyarakat sudah sesuai dengan standar yang kita harapkan sesuai dengan kesejahteraan masyarakat. Contohnya terkait dengan masalah COVID hari ini, kita perlu misalkan punya 4 dokter per 1.000 orang. Ya, kita perlu lebih banyak dokter, misalkan. Kita perlu lebih banyak tempat tidur di rumah sakit, 4 tempat tidur rumah sakit per 1.000 orang. Meskipun tentunya harus diingat, tujuan utamanya adalah bukan hanya sekedar merawat orang sakit, tapi bagaimana caranya kita bisa menciptakan masyarakat yang sehat, yang tidak perlu sering-sering ke rumah sakit, misalkan. Demikian juga dari segi infrastruktur, kita perlu 1 juta megawatt ya untuk elektrifikasi, karena bagaimanapun listrik adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor manufaktur. Belum lagi tentunya kita berharap infrastruktur jalan, ya, konektivitas fisik juga bisa tercipta, ya, 2 juta kilometer, ya, dan juga pada akhirnya kita juga berharap kekuatan ekonomi Indonesia ditunjang oleh devisa yang didatangkan oleh turis, ya, dan kita berharap jumlah turis yang datang tentunya pada jumlah yang besar, dan kita harapkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Tapi memang menuju ke sana sekali lagi dibutuhkan kerja keras dan dibutuhkan perubahan paradigma, ya, di mana kunci untuk peningkatan pertumbuhan mau tidak mau harus dimulai dengan perbaikan kualitas SDM, terutama berbasis pendidikan dan kesehatan, yang kemudian dilanjutkan atau disertai dengan peningkatan produktivitas, khususnya untuk tenaga kerja, ya, karena kunci dari persaingan masa depan, masa kini dan masa depan, maksud saya, mau tidak akan jauh-jauh dari produktivitas. Nah, untuk bisa menunjang produktivitas, kita perlu terus mendatangkan investasi. Investasi harus terus ditingkatkan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Semua sumber yang bisa menggerakkan ekonomi harus kita rangkul, harus kita rebut, ya. Dan jangan lupa, mendatangkan investasi dari luar bukan hal yang mudah, karena negara lain juga menginginkan hal yang sama. Jadi kuncinya kita harus melakukan perbaikan di segala aspek, termasuk di pasar tenaga kerjanya, ya. Karena kita berharap dengan pasar tenaga kerja yang sehat, maka lebih banyak lagi angkatan kerja kita yang bekerja, ya, sehingga bisa mengurangi secara signifikan tingkat pengangguran, ya. Nah, karenanya kembali lagi yang ingin kami tekankan, perlunya transformasi, perubahan paradigma ekonomi atau paradigma pembangunan dari negara yang berbasis atau bergantung kepada sumber daya alam menjadi negara yang berbasis kepada inovasi. Nah, kenapa ini perlu dan harus diingatkan terus? Karena keberadaan sumber daya alam tadi yang luar biasa yang saya sampaikan di awal, itu kadang-kadang membuat kita terus terang agak terlena, membuat kita, mohon maaf, agak malas untuk melakukan sesuatu yang lebih daripada apa yang kita miliki. Karena itu untuk menuju sesuatu yang lebih, perlu perubahan mindset supaya innovation-driven economy atau pembangunan yang berbasis inovasi itu menjadi kunci, di mana sumber daya alam yang kita miliki tidak hanya kita jual mentah atau kita olah secara sederhana, tapi kita kemudian dengan pendekatan teknologi melalui riset dan inovasi mencari cara agar sumber daya alam yang luar biasa tadi bisa kita maksimalkan nilai tambahnya. Sekali lagi dengan pendekatan teknologi dan
inovasi. Ya. Nah, tentunya setelah kita mengetahui bahwa ekonomi berbasis inovasi ini harus menjadi paradigma kita ke depan, maka tentunya Anda semua akan menjadi pelaku atau aktor yang penting, ya, mengingat usia Anda. Ya. Kalau misalkan sekarang masuk 2021, harapannya 2025 sebagian besar, ya, kalau bisa semua sudah lulus. Dan ketika lulus, tentunya Anda berhadapan dengan pertanyaan, Anda mau apa, ya, untuk karir ke depan? Apakah menjadi pekerja, menjadi profesional, ya, ataukah ingin menciptakan lapangan kerja sebagai wirausaha, ya. Tentunya tidak ada yang jelek dari dua-duanya. Dua-duanya adalah sangat bagus. Negara membutuhkan kedua jenis profesi tersebut. Tetapi pada saat ini kita butuh menyiapkan landasan untuk menuju ekonomi berbasis inovasi, menuju Indonesia yang maju. Nah, karenanya yang masih kurang, sangat kurang bahkan, itu adalah jumlah entrepreneur. Jadi saya sangat mendorong Anda semua ketika sudah nanti kuliah, selain tentunya melihat opsi-opsi pekerjaan yang barangkali Anda bisa gabung, Anda juga mencoba mencari peluang dengan wirausaha tersebut. Ya, tapi untuk menjadi wirausaha memang tidak mudah. Ya, memang orang bilang harus ada bakatnya, itu pasti. Tapi tentunya bakat saja tidak cukup. Ya, harus kita mulai menciptakan mindset, ya, untuk menjadi entrepreneur itu sendiri. Ya, sekaligus juga harus memperbaiki skill kita, ya, sebagai calon employee, karena tidak semua orang bisa jadi entrepreneur dan tidak semua orang juga akan jadi employee. Nah, karenanya pengalaman Anda nanti di kampus akan sangat penting, tetapi kalau bisa dengan pendekatan kampus Merdeka juga mencoba menyelami, ya, dunia industri nantinya, ya, melalui proses magang misalkan, ya. Dan kemudian ketika sudah memutuskan menjadi entrepreneur, maka Anda harus bisa mencari network, yaitu mitra bisnis yang nantinya diharapkan bisa membuat bisnis atau wirausaha yang Anda kembangkan itu menuju startup yang sukses. Ya. Kenapa startup ini saya sampaikan secara khusus? Karena startup itu pada dasarnya adalah perusahaan rintisan atau perusahaan pemula berbasis teknologi. Maksudnya adalah untuk menjadi wirausaha sukses masa depan, maka mau tidak mau Anda tidak bisa jauh-jauh dari teknologi. Apalagi terutama teknologi digital yang akan sangat mendominasi revolusi industri keempat yang terjadi pada hari ini dan nantinya ke masa depan. Jadi memang era persaingan kita tidak lagi pada era yang masa lalu, ya, masih revolusi industri ketiga, tapi kita sudah harus bersaing di era revolusi industri keempat. Kita tetap harus menjadi bangsa yang kompetitif meskipun kita sudah masuk pada era yang baru, yaitu transformasi digital. Karenanya sekali lagi SDM unggul harus menjadi perhatian kita, ya, dan itu tentunya kita harapkan bisa bermanfaat bagi Anda semua, baik melalui pendidikan karakter, ya, yang menurut saya sangat penting, ya, karena kadang-kadang orang bekerja itu melihat pada karakter kita, ya, kemudian penciptaan lapangan kerja itu sendiri, ya, terutama dari berkembangnya ekonomi, yang kemudian disusul dengan peningkatan investasi dan harapannya inovasi, dan kemudian didukung dari segi pemerintah dengan deregulasi dan debirokratisasi, dan ujungnya adalah kita harus bisa memberdayakan teknologi. Kalaupun kita bukan yang menciptakan teknologi, paling tidak kita bisa melakukan transfer teknologi dengan mulus, ya, supaya upaya kita untuk mendorong ekonomi berbasis inovasi benar-benar bisa diwujudkan, ya. Dan tentunya kita melihat ke depan, ya, untuk menjadi wirausaha akan dibutuhkan skill khusus, ya. Nah, memang pasti akan yang mengatakan kan jadi wirausaha itu harus tergantung bakat juga. Kalau nggak punya bakat susah. Tapi kembali lagi, kita juga jangan hanya mengandalkan bahwa yang punya bakat itu pasti sukses. Karena melihat persaingan hari ini, persaingan bisnis hari ini, terutama di teknologi digital itu sangat luar biasa, ya. Luar biasa dalam pengertian persaingannya sangat ketat, dan yang pemenang, ya, the winner, itu akan mengambil sebagian besar akses dan juga market share yang mereka hadapi atau mereka miliki.
Ya, jadi istilahnya the winner will take it all. Pemenang akan menguasai ya pangsa pasar di sektor yang kebetulan mereka kuasai. Nah, agar kita bisa menjadi pemenang di dalam